connect ke device tersebut melalui device yang lain. Jadi saya melakukan remote atau saya melakukan akses dari jarak jauh terhadap device saya yang sudah ada operating system Linux, seperti itu. Nah, konsep remote ini tidak hanya berlaku di operating system Linux, gitu ya, bisa berlaku untuk Windows atau yang lain seperti itu. Nah, untuk bisa mewujudkan hal tersebut, misal ya, Windows saya yang ada di kantor, komputer desktop komputer saya yang ada di kantor berbasis operating system Windows, saya itu mau remote dari laptop saya yang saya kerjakan di rumah. Seperti itu. Jadi saya bisa mengakses filenya, saya bisa membuka filenya gitu ya. Saya bisa mengedit file di sana, lalu menyimpan dan lain sebagainya. Itu namanya konsep remote. Padahal itu semua file atau semua barang itu ada di desktop komputer saya yang berbasis operating system Windows yang ada di kantor. Tapi saya seolah-olah bisa mengerjakan gitu ya, padahal saya remote hanya dari rumah. Itu konsep remote. Jadi kalau di contoh hari ini kita itu coba meremote yang operating system Linux. Nah, untuk beberapa mendukung konsep meremote Linux ini, itu ada beberapa software atau aplikasi pendukung. Yang digunakan di sini kebanyakan pasti open source kayak gitu ya, yang gratis lebih tepatnya, yang free access atau istilah lebih bagusnya seperti itu, bukan gratis tapi free access. Nah, untuk mendukung konsep penggunaan software atau aplikasi yang mendukung remote ini, itu mungkin detail behind the theory gitu ya. Jadi latar belakangnya, background teori dan lain sebagainya, detailnya itu mungkin teman-teman akan dapatkan di mata kuliah yang di semester lanjutan seperti itu. Contoh nanti ada mata kuliah jaringan komputer karena saya remote-nya ini menggunakan konsep internet. Artinya saya butuh jaringan internet untuk saya bisa meremote dari satu tempat ke tempat yang lain seperti itu. Atau juga nanti kita akan remote-nya beberapa istilah juga nanti mungkin teman-teman akan detail lebih belajar di ISA, Information Security Assurance. Nanti ada computer network, ada ISA juga. Seperti kriptografi karena sebenarnya remote ini rentan terjadinya MITM atau man in the middle attack gitu ya, penyerangan terhadap channel yang di tengah-tengah seperti itu. Jadi kita butuh sebuah channel yang secure gitu ya. Paling sederhana mensecurekan sebuah channel adalah dengan konsep memberikan kriptografi. Ada proses enkripsi dan proses dekripsi seperti itu. Nah, itu yang mungkin detailnya akan teman-teman dapatkan ketika nanti di sebentar ini tadi oke. Teman-teman dapatkan nanti di ISA, Information Security Assurance. Nah, itu yang beberapa seperti itu. Nah, ini kalau kita bicara tentang remote Linux. Nah, jadi menjalankan komputer dengan operating system Linux ya bisa remote Windows juga gitu ya, bukan hanya Linux aja yang bisa menjalankan ini, tapi ya Windows juga bisa. Menjalankan komputer dengan operating system Linux dari komputer lain gitu ya. Nah, komputer lain ini bisa operating system Linux dan juga bisa non Linux kayak gitu. Intinya saya itu mengakses sebuah device di mana device memiliki operating system Linux dengan device yang lain. Terserah device-nya itu operating systemnya apapun bisa dilakukan seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus sebenarnya meremote sebuah device gitu ya, terlepas dari itu Linux atau tidak sebenarnya. Yang pertama itu adalah efektif kerja seperti itu. Kalau saya bisa meremote pekerjaan saya dari tempat lain, itu akan jauh lebih membantu saya untuk meningkatkan kinerja saya. Saya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Intinya seperti itu. Jadi ya konsepnya adalah server dan lain sebagainya itu banyak pakai Linux. Kenapa server banyak pakai Linux? Ya karena free access gitu ya, gratis ya. Ngapain saya harus berbayar untuk server saya yang nyala 24 jam seperti itu. Jadi oleh karena itu, karena ini server yang nyala 24 jam non-stop dan ini adalah Linux, makanya penting untuk teman-teman tahu konsep. Yang penting belajar dulu konsepnya lah, konsep untuk remote Linux seperti itu. Karena ya tidak mungkin kalian untuk selalu menjalankan komputer server secara langsung datang ke sana dan seterusnya itu
nggak mungkin gitu ya, tidak mungkin bisa, intinya terbatasi ruang dan waktu ketika bekerja seperti ini dengan server dan lain sebagainya. Oke, nah ini ada beberapa tools atau aplikasi gitu ya yang bisa mendukung untuk mewujudkan saya meremote operating system Linux seperti itu. Nah ada meremote melalui terminal, yaitu namanya PuTTY, P-U-T-T-Y, gitu ya. Nanti ini PuTTY ini hubungannya dengan Telnet. Atau meremote directory, jadi artinya saya bisa kopas satu direktori ke direktori yang lain, seperti isiannya tinggal tak kopas, tak masukkan, selesai. Ini pakai WinSCP. Ini konsepnya secure, ada SFTP, ada FTP nanti. Atau meremote secara visual, team viewer gitu ya, jadi terlihat UI segala macam saya bisa akses. Jadi ini yang bisa dilakukan. Berapa? Nah, untuk meremote Linux operating system atau any operating system apapun, maka Anda butuh yang namanya jaringan, gitu ya. Dalam hal ini paling sederhana saya butuh jaringan internet untuk saya bisa mengakses. Nah, di jaringan internet ini saya itu butuh kurir, gitu ya. Saya butuh kurir. Kira-kira yang akan mengantarkan pesan saya remote ini atau yang mengirimkan data dari satu tempat ke tempat lain, gitu ya. Itu kurirnya siapa? Seperti itu. Nah, selain butuh kurir, saya butuh pintu yang tepat. Karena di jaringan internet itu seperti locker, pintunya banyak gitu ya. Nah, itu disebut dengan port number. Jadi pintunya yang tepat seperti itu. Kira-kira saya masuk pintu yang mana kalau saya mau remote? Kalau saya mau kirim email masuk pintu yang mana? Kalau saya mau transfer file masuk pintu yang mana? Kalau saya mau mengirimkan ICMP gitu ya, cuma ngeping itu masuk pintu yang mana gitu ya. Kalau saya mau akses www gitu ya, website gitu ya, itu nanti masuk pintu yang mana. Nah, itu disebut port number karena sebenarnya pintunya banyak seperti itu. Nah, kurirnya siapa gitu ya. Misal kalau saya masuk mengirimkan email gitu ya, nanti masuk pintu tertentu port numbernya, lalu kurirnya namanya SMTP atau POP3, misalnya seperti itu. Sama konsepnya di sini, butuh kurir dan butuh pintu. Kurirnya siapa, artinya protokolnya ini yang dipakai siapa, port numbernya yang mana, seperti itu. Jadi, nah salah satu, kalau kita mau ngomong sebenarnya protokol koneksi remote Linux itu pakai SSH, seperti itu. SSH itu adalah secure shell. Nah, secure shell ini menggunakan konsep kriptografi. Nah, kriptografi itu tahu aja dulu sekarang, itu adalah konsep untuk pengamanan data security. Seperti itu. Jadi saya itu mau mengamankan data saya supaya tidak terbaca oleh pihak yang tidak atau oleh pihak yang ilegal, yang tidak seharusnya punya authentication dan authorization untuk mendapatkan data, gitu ya, atau kita sebut sebagai MITM lah, atau intruder atau attacker gitu ya, seperti itu untuk bisa mengakses seperti itu. Jadi walaupun dia dapat dia nggak ngerti karena sudah ada konsep kriptografi di sana seperti itu. Nah itu yang protokol yang dipakai adalah SSH. Sebenarnya di video yang ada di ULS ini juga ada pengantarnya, ini cuma saya kasih pengantar aja di awal gitu ya, seperti itu. Nanti teman-teman sisanya bisa lihat di video itu, terutama di bagian instalasi dan seterusnya. Nah, jadi di Secure Shell itu mengizinkan terjadinya kriptografi. Saya ngomong kriptografi karena sebenarnya ada kriptografi, ada cryptanalysis. Udah detailnya nanti di INSA. Jadi di kriptografi itu kita itu bisa melakukan enkripsi data dan kita bisa melakukan dekripsi data. Encrypt dan decrypt itu saudara atau pasangan. Kamu bisa encrypt, terus mustahil kalau data itu nggak bisa di-encrypt, harus bisa di-decrypt. Gitu. Intinya seperti itu. Jadi ada SSH client, ada SSH server. Komunikasinya bagaimana? Di sini saya punya channel. Nah, data yang masuk di sini bukan plain data, gitu ya. Data yang masuk sini adalah data yang berupa ciphertext atau hasil dari enkripsi. Seperti itu. Ini masuk di sini. Nah, hari ini terbiasa dulu istilah-istilahnya. Nanti ya teman-teman akan lebih detail di mata kuliah lanjutan di atas. Seperti itu. Nah, SSH itu berjalan di port number 22 seperti itu. Di layer ini kalau ngomong di TCP/IP connection, bukan di layer TCP/IP ya, tapi dengan konsep TCP/IP connection melalui port number 22 seperti itu. Oke, PuTTY itu adalah aplikasi yang free access, open source seperti itu, dan dia
memanfaatkan konsep dari jaringan SSH dan Telnet. Tadi SSH sudah dapat ya, kayak gitu. Nah, Telnet itu sebenarnya fungsi utamanya itu adalah membuka perangkat lain atau membuka device lain seperti itu dengan konsep internet, itu Telnet kayak gitu. Jadi kalau bisa dilihat ada nggak ya definisi Telnet? Oh, nggak ada. Jadi ya intinya seperti itu. Jadi bukan hanya konsep remote aja, Telnet bisa dipakai untuk database seperti itu. Jadi misal saya punya database server, ya udah sebenarnya untuk saya bisa mengakses database di database server tersebut, saya sebenarnya pakai konsep Telnet seperti itu. Nah, jadi di Putih ini pakai jaringan SSH dan Telnet seperti itu. Nah, Putih itu kebanyakan dipakai oleh pemilik server. Nah, Putih ingat ini Putih based on terminal ya, based on terminal. Dia menggunakan command text karena based on terminal tadi, jadi dia menggunakan command text untuk menjalankan perintah tertentu. Nah, ini beberapa fitur Putih ya, teman-teman boleh baca, nanti detailnya bisa dicari. Seperti itu. Nah, WinSCP itu adalah open source untuk Windows. Nah, sebenarnya WinSCP ini itu mainnya di directory. Jadi ada directory atau folder lah kalau kita tahu ya. Kayak gitu ya, folder seperti itu. Jadi saya itu bisa memindahkan data dari satu device ke WinSCP-nya ini. Gitu ya, folder atau copy seluruh isiannya, drag and drop selesai. Seperti itu yang dilakukan. Nah, di WinSCP itu ada SFTP dan FTP seperti itu. Nah, SFTP itu Secure File Transfer Protocol. Biasanya kita kenal itu cuma FTP. FTP itu adalah File Transfer Protocol seperti itu. Jadi karena saya ini berhubungan dengan directory, WinSCP itu berhubungan dengan directory, berarti file yang saya transferkan di sini. Nah, protokolnya, kurirnya itu pakai FTP seperti itu. Dan dilakukan. Nah, ada dua yang dipakai yaitu SFTP dan FTP seperti itu. Nah, ya kalau mau ngomong ya sebenarnya SFTP kalau ada istilah secure di depan ya pasti lebih aman daripada FTP biasa gitu ya, karena konsepnya SFTP itu menggabungkan dengan file transfer protokol atau tugas utama protokolnya itu file transfer gitu ya dengan SCP. Nah, SCP itu adalah secure copy seperti itu. Nah, ini artinya ya mengamankan transfer data dengan menggunakan protokol SSH seperti itu. Kalau FTP itu berarti nggak pakai SSH kan Bu? Ya nggak pakai. Kalau kamu mau pakai yang lebih aman dengan konsep SSH, namanya adalah SFTP seperti itu. Jadi menjadi lebih aman karena proses SSH tadi, di mana SSH tadi itu adalah proses enkripsi, kayak gitu ya, atau proses kriptografi terjadi di sana. Nah, ini SFTP flow gitu ya. Jadi ada konsep, ada SSH-nya di channelnya kayak gitu ya, lalu file yang tertransfer. Jadi ini misal file tertransfer, nanti ada black box-nya, lalu di FTP, lalu kembali ke server. Begitu juga sebaliknya ketika server mau mengembalikan. Seperti itu. Nah, ini berikutnya ini adalah proses instalasi. Jadi sebenarnya hari ini kita itu kalau mau diskusi dan bahas ya tentang remote Linux ini berhasil atau tidak. Percayalah ketika kalian terjun nanti di dunia kerja, apapun itu, di perusahaan apapun, mau jadi programmer gitu ya, atau UI designer, atau whatever, kalau tidak memang langsung in touch pada coding, gitu apapun, ada dua hal yang utama yang mungkin Anda harus tahu, yaitu meremote device seperti ini, yang pertama. Yang kedua adalah Git, gitu ya. Git rasanya mungkin di mata kuliah advance barangkali. Kalau saya sih sejauh ini belum menemukan ada mata kuliah yang betul-betul, maksudnya mata kuliah di kita ya, yang betul-betul itu ngajarin Git secara penuh seperti itu. Jadi ini yang maksudnya lagi penting banget Git sama remote device seperti itu, karena ini benar-benar meningkatkan efektivitas kerja di dalam sebuah tim, entah itu Anda mau jadi codernya, atau Anda jadi UI designernya, atau Anda jadi database-nya gitu ya, yang membuat database sistemnya dan seterusnya gitu ya, karena dalam satu tim macam-macam tugasnya seperti itu. Jadi ini yang paling utama sebenarnya kalau dua ini, Git plus remote device. Nah, sisanya nanti teman-teman bisa nonton videonya seperti
Nanti selanjutnya teman-teman bisa lihat videonya di apa ya, di ULS itu ada juga proses instalasi putih kalau tidak salah di sana gitu, itu ngikutin. Lalu total ini ada 3 tugas. Nah, seperti arahan saya di atas, waktu sisa ini silakan dikerjakan untuk mengerjakan tugasnya. Kalau ada pertanyaan selama jam kuliah, silakan ditanyakan saja di grup hangout. Seperti itu ya, kita sama-sama akan menjawab di sana. Selesai tidak selesai dikumpulkan dalam kelas. Kalau misalnya sudah selesai semua sebelum 15.45 berarti Anda mengumpulkan di 2 tempat langsung saja, ya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Bu, kalau misalnya saya ini tadi saya sudah nyoba selfie dengan beberapa program yang sudah saya install, itu kamera saya nggak bisa menangkap apa yang ada di layar saya. Kalau misalnya saya kayak bikin zoom untuk saya sendiri, terus saya share screen sambil on cam? Boleh. Capture ya, capture. Karena kan dokumen ya, jadi bukan gitu. Rekaman HA. Jadi screenshot atau screen capture, boleh. Iya. Nanti di zoomnya itu kamu on cam aja ya, seperti itu ya. Iya. Oke, boleh, itu boleh. Ada lagi pertanyaan? Bu mau tanya, untuk itunya dokumentasinya apakah harus satu screen full atau itu? Soalnya kalau di saya kan pakai OBS itu cuma bisa capture Windows aja, nggak bisa satu layar full. Maksudnya satu Windows aja dan satu layar full itu maksudnya gimana? Jadi misalkan saya buka putihnya gitu ya udah, berarti yang bisa di capture cuma yang putihnya aja, nggak bisa satu layar. Kalau kamu pakai bantuan snipping tool bisa. Kalau kamu di Windows itu pakai bantuan snipping tool. Snipping toolnya bisa, cuma kalau snipping tool aja kan nggak ada kamera ya. Saya pakai kameranya dari OBS-nya saya snipping tool. Nah, tapi kalau OBS saya nggak bisa capture satu layar, jadi cuma bisa capture Windows aja. Snipping tool bukankah OBS bisa capture display? Iya, di tempat saya nggak bisa. Kalau pakai Zoom? Oh ya Kak, itu saya pakai Zoom aja deh. Pakai Zoom aja ya. Ya, makasih Bu. Oke. Ada lagi? Isi Bu. Ini berarti kita nggak usah mendokumentasi step instalasinya SSH putih. Oke Bu. Pokoknya ngerjain tugas 1, 2, 3 aja.